Terus Scania kita datangin. Halo, assalamualaikum. Ya ini Baik, supirnya. saya dari pengemudi Scania K40 menunjukkan kepada anda semua yang berminat buat Scania. Saya tunjukkan cara-cara buat Scania. Yang pertama kita akan mengapain tombol-tombol yang kita pentingkan dalam mengemudi. Yang pertama, cara menghidupkan mobil Scania. Banyak kali tombolnya ya, Bang ya. Iya, kita hidupkan yang pertama, kita hidupkan kontak. Kalau keluar gambar Scania ini baru kita start. Ini gambarnya. Itu baru kita start. Kita hidupkan kontak dulu, karena tunggu kita berapa detik nampak lampu Scania kita hidupkan, baru kita start. Yang kedua, masalah kita ya dalam perjalanan. Ini balon. Itu dia ya, Scania. Yang matic istilahnya dalam kecepatan 40 km bisa kita dalam 40 meter bisa kita naikkan. Kalau ini frekuensinya adalah yang 60%. Kalau yang ini ada, ini balon untuk memiringkan mobil. Kalau ada orang tua mau naik ini ya. Ini kontaknya. Oh, bisa miring-miring. Bisa miring. Yang keempat, ini kalau saya bilang apa ya? Ini kita dalam tanjakan. Kita harus pakai kontak ini. Sampai kita mau pijak rem, mau jalan lagi dia nggak mundur. Oh gitu. Per detik. Iya ya, banyak tombolnya gini. Kalau di kontak ini. Yang kelima, ini anti slip. Anti slip dalam keadaan hujan, kita harus pakai ini. Kontaknya ini. Kalau ya ini kontak api. Hidupkan ini dulu, baru kita pakai, baru saya hidupkan kunci kontak. Kalau nggak ada hidup nggak bisa. Ini kontak apinya. Pengantar api ke sistem. Pengantar api sistem. Itu ya. Kalau yang ini kontak kita dalam jalan tol capek-capek nggak menginjakkan, nggak ngas, kita pakai ini aja. Tekan ini, tinggal naikkan kecepatan di sini. Oh, di setirnya. Kita nggak perlu gas. Naik kecepatan sini. Iya, tombolnya banyak kali. Bisa tombol pakai gas. Ya, maju mundur, naik atas kita kecepatan. Ini tombolnya ya? Ya, ini. Itu. Itu kanan itu apa tombol itu bang dekat sini? Iya, yang kelima ini retarder. Oh, retarder ini berfungsi dalam kita per detik. Dalam kita mengasih perjalanan dalam kecepatan sekitar 50-60 baru pakai. 50 lah paling minimal, kita 50 km baru pakai retarder. Putar-putar dia? Enggak, ini. Pemakainya 1, 2. Oh. Tapi kalau ada kecepatan 50 cuma kita pakai 1. 50 kita pakai 1. Kalau kecepatan 65 pakai 65 lah, pakai 2. Iya. 80 pakai 2 juga, dibantu dengan rem. Jadi kalau pakai retarder ini, kita retarder dulu. Setelah retardernya dipasang, udah dia ada cahaya lampu biru di sini, baru kita bantu pakai rem. Oh, pakai rem bantu ya, lagi. Bantu pakai rem, jangan retarder aja yang diandalkan. Oh, supaya dia tidak terlalu memaksa. Terlalu memaksa. Iya, bantu rem. Baru masukkan gigi ini, maju. Ya, lepaskan rem, langsung gas, langsung jalan. Yang ini nggak ada netral, injak lagi, tekan ke dalam, mundur. Oh, mundur. Lepaskan rem, baru mundur. Udah, ini netral. Baru ini tombol?
Ini lampu-lampu PB. Itu tombol Pak? Hah? Hah? Tombol. Tombol apa ya? Tombol lagi. Ini. Ya. Nah, tombol ini gunanya untuk menukar dari manual ke matic. Oh gitu ya tombol Nah, ini ya. baru atas Tombol bawah, ini ya. ke bawah mengurangkan gigi, ke atas menambahkan. Oh gitu. Oke. Ke bawah kurang gigi, ke atas menambah. Tekan ini dalam tukar matic sama manual. Itu ya. Ini tombolnya. Ini tombol apa ini? Ini tombol ini nggak difungsikan sama dengan ini. Ini sidik jari nih. Sidik jari ya. Sidik jari. Ini bisa pakai sidik jari gitu ya. Ah ya. Ini sidik jari ini kita ngape aja. Gambar teleponnya. Iya. Telepon jelas nah. Ya. Di sini ada petunjuk. Petunjuk nilai pengemudi. Oh. Ini adalah Petunjuk penilaian pengemudi. driver pengemudi ya. Jadi di sinilah Speedometer. ketangkasan kita buat Scania ada di sini. Ketangkasan, kecerdasan kita, apa kita udah ada di sini. Oh, dia Jadi kita nggak bisa bohong. Oh saya pintar buat Scania, nggak bisa. secara otomatis. Di sinilah nilai kita sebagai pengemudi supir Scania. Iya, otomatis. Otomatis. Jadi saya jago buat mobil Scania, nggak bisa bilang kayak gitu. Di sinilah ada nilainya. Iya. Ya itu saja ya. Terima kasih. Terus dia tanpa lagi handle ya, karena udah Iya. matic ya. hanya gas dan Sama rem. Tidak ada lagi pijak untuk close. Wah ya. Jadi kita mau berangkat. Ginilah caranya. Kita harus mengapakan. Bukan kita harus teori bawa Scania. Coba di sinilah. Kita biasanya pintar buat Scania. Oh saya bilang jago buat Scania, nggak bisa. Cuma di sini udah ada nilainya. Iya. Jadi saya bilang, oh saya jago buat Scania, nggak bisa kayak gitu. Kita bisa ditengok nilainya pengemudinya di sini. Jago nggak jagonya di sinilah. Sistemnya mobil sendiri yang menilai pengemudinya. Mobil sendiri, bukan orang yang menilai kita buat Bukan Scania. Mobil sendiri yang menilai kita. Iya pas. Itulah Cuma makanya itulah kecanggihannya. yang saya Bisa kasih terangkan. informasi supaya rekan-rekan yang seorang pengemudi yang sesama saya. Cuma itulah saya tunjukkan cara-cara buat Scania. Oh, iya gitu. Banyak lagi yang caranya saya tunjukkan, tapi dalam caranya ya membawa lah. Kita mulai dari sekarang, saya membawa mobil dulu ya. Ya kita tes akan jalannya kita ya. tes dulu. Kita injak rem. Ini tombol ini. Tombol ini. Kita kedepankan. Udah masuk giginya. Rem udah dipijak, langsung masukkan gigi, kita lepas. Udah jalan. Oh, lepas rem. Jalan dia. Kamu keluar ini terlalu tinggi, kita naikkan balonnya. Oh iya. Oh, mobilnya terasa tinggi sudah. Keluar dari pool, kita akan coba. Ini dia, jalan kita. Ini kita lagi berada di kota Medan untuk menuju ke Dumai. Untuk drivernya mengusung. Oh, lembut kali di dalam Scania ya. Oh iyalah. Terasa memang beda dengan yang lain.
guys. Ya, guys, kita bersama Bang ini Iya. lagi membawa bus Scania yang akan menuju ke Dumai. Dumai. Sore jam dari Jam- Medan menuju Dumai berangkat jam berapa Bang? Berangkat jam 8. Jam 8 malam ya? Ya, jam 8 malam. Nggak ada yang jalannya jelek, baru kita pakai kecepatan 80-90. Tapi kalau jalannya hancur, paling kecepatan 40, 50. Nah, itulah. Jadi kita harus menimbang. Kita sesuaikan lagi tuh. Jangan asal kita main mentang-mentang kita buat Scania main hantam aja, enggak. Ya, Memang Scania ini nggak ada tandingnya kalau untuk bis. Tapi kalau dengan keadaan lancar, kecepatan 80-90 lah itu kecepatan kita. Bisa ditambah kecepatan, cuma kita menengok keadaan kondisi jalan yang amburadul sekarang, jalan banyak yang hancur. Ya. Jadi kita harus nggak perlu kita harus bikin kecepatan tinggi. Bisa kita kecepatan 100, 120 bisa, cuma nggak mungkin. Kita menengok keadaan mobil, ke kondisi mobil. Kita harus ada pertimbangan.